demo Indonesia gelap, lalu lintas Jalan Tamrin ke arah Monas tersendat. 5 orang ditangkap di DPRD Jawa Timur. Ada 5 tuntutan Indonesia Gelap tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda mahasiswa bergerak untuk kebaikan, atau ini ada pesan dari kelompok tertentu sehingga mahasiswa berani demonstrasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi terenyuh bagi kita bersama ketika mahasiswa ditangkap karena demonstrasi. Bagaimana kejelasan mereka? Tentunya semuanya menunggu. Ini yang terjadi di DPRD Jawa Timur, BEM, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, UPN, dan beberapa melaksanakan demonstrasi. Temanya Indonesia Gelap. Mengapa? Karena mengkritisi terkait dengan efisiensi dan berbagai hal. Begitu juga yang terjadi di Jakarta, membuat lalu lintas tersendat. Bagaimana menurut kalian? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kupas. Pertama kita baca di Tempo, judulnya itu mengerikan, demonstrasi BMSI Indonesia Gelap, mahasiswa bersiap ke patung kuda Monas. Ini adalah peristiwa yang selanjutnya bahasanya di CNN Indonesia, demo Indonesia Gelap dekat Istana, Lalin Tamrin Aceh, arah Monas tersendat. Dan kalau kita di Jawa Timur, aksi mahasiswa di DPR Jawa Timur ricuh, 5 orang ditangkap yang ketika bubar belum tahu bagaimana selanjutnya mereka. Dan yang terakhir di narasi, 5 tuntutan utama dalam aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo. Dan kemudian nanti kita tambahkan yang lain. CNN aja kalau gitu. Dan kita tambahkan yang lain. Demo Indonesia Gelap dekat Istana, Lalin Tamrin arah Monas tersendat. Jakarta, CNN Indonesia, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas terus memadati kawasan patung kuda di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. Masa mahasiswa itu berkumpul di sana dalam rangka berdemonstrasi yang bertajuk Indonesia Gelap. Imbas demonstrasi ini, arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin menuju Medan Merdeka Selatan atau kawasan Monas terpantau padat akibat arus kendaraan tertahan masa aksi. Mahasiswa demonstrasi yang ada di lokasi aksi bertambah lagi sekitar 16-19 mahasiswa yang baru tiba di lokasi aksi itu berjalan berbaris dipimpin mobil komando dari arah Jalan Merdeka Selatan menuju area patung kuda. Jadi kalau begitu memang super padat yang terjadi di Jakarta. Lautan mahasiswa demonstrasi Indonesia Gelap itu bertahan di patung kuda. Mereka tak bisa mendekat untuk berdemonstrasi di seberang istana karena ditahan barikade beton dan kawat berduri yang sebelumnya telah dipasang oleh kepolisian. Koordinator BMSI Haryanto menjelaskan ada 5 tuntutan yang dibawa pihaknya selama aksi 3 hari ini. Oh, aksi 3 hari, jadi 17, 18, 19. Total sebanyak 1.623 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan oleh aparat. Jadi kalau begitu serius. Kalau begitu 5 tuntutan itu yang tertera di narasi, yaitu demonstrasi itu pertama mereka mendesak pemerintah untuk mencabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai
efisiensi anggaran. Menurut mereka, kebijakan ini dianggap tidak berpihak pada rakyat dan berpotensi menghambat pelayanan publik. Kedua, mahasiswa menolak pasal dalam RUU Minerba yang memfasilitasi perguruan tinggi melakukan pengelolaan tambang. Mereka berpendapat bahwa kebijakan itu dapat mengganggu independensi akademik dan menjadi sumber konflik kepentingan. Kemudian yang ketiga, para mahasiswa meminta pemerintah untuk memastikan pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa hambatan birokrasi. Tunjangan itu dianggap sebagai hak yang seharusnya didapatkan tanpa adanya pemotongan. Kelima, mereka mendesak evaluasi terhadap program makan bergizi gratis dan agar program tersebut dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Terakhir, mahasiswa meminta pemerintah untuk menghentikan pembuatan kebijakan publik yang tidak berbasis pada penelitian ilmiah serta tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ini yang disampaikan oleh mahasiswa yang ada di Jakarta, dan kalau kita melihat yang ada di Jawa Timur, rucuh, dan kemudian ada 5 orang yang ditangkap. Ini suasananya kalau di dalam gambar luar biasa, mereka disemprot gas air mata dan dikejar-kejar oleh aparat. Sebanyak 5 mahasiswa yang menjadi peserta demonstrasi menolak efisiensi anggaran di kantor DPRD Jawa Timur ditangkap polisi. Mereka ditangkap saat demo ricuh. Berdasarkan pantauan Kompas, kericuhan tersebut karena Ketua DPRD Jawa Timur secara tiba-tiba meninggalkan masa aksi. Kemudian aparat kepolisian menahan masa aksi di depan kawat berduri yang sudah dirusak. Lalu beberapa mahasiswa yang awalnya berada di atas mobil komando turun ke barisan. Kalau sudah begini nggak akan selesai sampai kapanpun. Nah, ini kemudian turun dan akhirnya mereka disemprot gas air mata dan ditangkapi. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan aksi Indonesia Gelap. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah murni dari mahasiswa atau ada ditumpangi, dan apakah ini memang perlu didukung atau malahan harus kita lawan? Menurut analisis saya, pertama, tema Indonesia Gelap memang ya mungkin akan menyinggung terhadap kelompok-kelompok tertentu yang merasa bahwa ini baik-baik saja. Tapi hal itu menurut saya, apa yang menjadi pendapat mahasiswa bisa didiskusikan dengan pengambil kebijakan yang ada di RI. 5 tuntutan itu yang menjadikan bahasanya Indonesia Gelap. Jadi ya tidak bisa disalahkan 100% terhadap mahasiswa bahwa Indonesia Gelap itu muncul karena masa melihat sesuatu yang tidak beres dalam berbagai kebijakan yang ada. Sehingga ya memang perlu pendapat-pendapat untuk menghasilkan solusi dari perbedaan pendapat. Kalau dalam bahasa pemerintah mungkin tidak ada masalah. Maksudnya kita melihat berbagai kementerian yang ada berlomba-lomba untuk efisiensi. Tetapi di sisi yang lain, akhirnya kementerian dan dinas di bawahnya struktural tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya demi efisiensi. MBG, makan bergizi gratis. Itu yang menjadi tema awal, yang selanjutnya menjadi semua harus efisiensi. Akhirnya tadi, besok dan lusa itu hadir gerakan demonstrasi untuk Indonesia Gelap ini. Jadi tidak ada api,
atau tidak ada asap tanpa ada api, pasti ada penyebabnya. Kemudian yang kedua, bagaimana 5 tuntutan yang dihadirkan oleh mahasiswa? Kalau menurut saya masih normal-normal saja ya. Ini adalah sebuah aspirasi yang bukan by design kelompok kekuatan tertentu, tapi hadir dari mahasiswa. Jadi 5 hal kalau kita pelototi satu persatu memang ya itu yang menjadi concern bagi kita bersama. Pertama, mendesak pemerintah untuk mencabut impres tentang efisiensi anggaran. Hal ini memang belum dirasakan, tapi yang disampaikan oleh mahasiswa itu kalau menurut saya masih dalam tema murni untuk menghadirkan kebaikan dalam negeri ini. Kemudian yang kedua, menolak RUU Minerba memfasilitasi perguruan tinggi. Ya, pasti ini pro dan kontra juga. Kalau menurut saya usulan mahasiswa itu juga masuk akal supaya perguruan tinggi, apalagi yang kemudian mengklaim sebagai PTNBH, selanjutnya mengelola anggaran. Ya pasti ini menarik juga. Hanya ini menjadi sebuah catatan. Kemudian yang ketiga, meminta pemerintah untuk memastikan pencairan tunjangan dosen LLK ini. Apakah memang ada problem dosen sehingga atau karena terkait dengan tukin yang belum dibayar dalam sekian tahun. Juga mendadak evaluasi terhadap program makan bergizi MBG. Ya itu menurut saya pasti akan ada diskusi panjang yang untuk memutuskan hal ini. Dan yang terakhir adalah masih meminta pemerintah untuk menghentikan pembuatan kebijakan publik yang tidak berbasis pada penelitian ilmiah. Hal ini bertentangan dengan berbagai kementerian, khususnya riset, perguruan tinggi tidak diperkenankan untuk melakukan penelitian ilmiah dan lain-lainnya. Pencinta masa bagi tegakkan kebenaran lawan keadilan. Sehingga di dalam analisa yang kedua terkait 5 program yang dikritik oleh mahasiswa melalui Indonesia Gelap, maka menurut saya ini perlu direspon secara serius sebelum ada yang tidak beres. Kemudian yang ketiga, mungkinkah demonstrasi itu akan bisa berefek positif, menghasilkan hal yang positif, atau ya anjing menggonggong kafilah tetap berlalu? Kalau menurut saya sih harapannya adalah tuntutan atau demonstrasi Indonesia Gelap itu selanjutnya direspon serius. Tidak cukup menyalahkan, apalagi mengkambing hitamkan, apalagi menangkapi para mahasiswa yang kritis tersebut. Mengapa? Karena ini kalau menurut saya itu adalah murni dari kelompok mahasiswa yang melihat Indonesia ke depan ada sesuatu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran awan keadilan. Sehingga ketika ada aksi mahasiswa yang 5 orang ditangkap, menurut saya ini adalah proses bukan kebebasan mahasiswa, tapi sebaliknya mengkebiri potensi kritis mahasiswa. Apalagi ada sebuah catatan di Jawa Timur bahwa sepertinya selama ini tidak ada masalah, nggak tahunya 5 orang ditangkap. Di sini menurut saya Gubernur Jawa Timur ataupun DPRD Jawa Timur perlu memberikan solusi terhadap orang yang ditangkap ini, mahasiswa ini. Karena memang mereka bukan by design, bukan sana, tapi adalah semangat untuk berlatih menjadi warga negara yang baik dan berlatih menjadi orang yang mampu bisa memberikan masukan terhadap negara dengan caranya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.